Jumpa kembali dengan Logic Trade. Seperti biasa di weekend, di pagi ini seperti janji kita juga, kita akan memberikan mengenai sedikit teknik baru, bukan teknik baru ya, sedikit teknik lah yang mungkin sudah banyak dikuasai oleh teman-teman, namun juga mungkin ada belum menguasainya. Jadi ini mungkin semoga bisa berguna ya. Nama tekniknya adalah seperti yang kita janjikan di laman dari grup Telegram kita. Nama tekniknya adalah multi time frame analysis untuk entry ya, untuk entry bisa dibilang. Jadi ini kuncinya adalah kita bagaimana entry dengan cara multi time analysis. Bagaimana mengubah risk reward yang besar menjadi rewardnya besar, risknya kecil ya. Jadi menggeser RR istilahnya di sini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, seperti kita tahu ini teknik ini ya, saya tuliskan dulu ya. Teknik ini digunakan untuk market trending. Apa itu market trending? Berarti bisa downtrend, bisa uptrend ya, tapi kita di sini trending uptrend ya. Teknik ini digunakan untuk market trending yang notabene adalah uptrend gitu. Ataupun downtrend nanti mungkin ke ini ke zoom outnya lagi nanti. Jadi teknik ini digunakan untuk market trending. Jadi multi time frame. Jadi kita buat multi time frame. Multi time frame. Oke, disclaimer pertama. Disclaimernya sebelum belajar ini ada baiknya belajar market structure dulu ya. Yang kedua, intinya adalah market structure. Teknik ini hanya pengembangan. Jadi kita harus pertama-tama belajar market structure dulu. Jadi video ini di skip dulu, bisa dilihat market structure kita di video di channel kita ya. Ada market structure juga di sini pembahasannya. Mana. Dilihat saja nanti ya di sini market structure. Di playlist di edukasi saham kita lihat ya. Ini struktur market atau market structure. Jadi di ini disarankan untuk belajar market structure dulu sebelum masuk ke teknik ini. Oke. Bisa dilihat nanti teman-teman di situ ya. Oke, kalau udah menonton kita mulai saja. Jadi seperti kita ketahui ya, saya gambar dulu market trending itu kan begini ya. Dia high, market itu kan seperti ini ya, mana gini. Dia high, turun, wave dia itu kan wave base pasti begini ya. Turun dan naik lagi gitu ya, dan naik lagi gitu. Dan turun lagi gitu ya. Dan turun lagi gitu.
Ini wave base ya. Jadi kalau kita tarik secara trendline pasti ada gini ya. Tarik trendline kayak gini kan jadinya kan. Nah, jadi di market jadi caranya apa? Inti dari pembahasan kita itu adalah di sini. Bagaimana kita menangkap barang yang ada di sini. Nah, bagaimana kita menangkap barang yang ada yang pantulannya ini berikutnya misalnya di sini gitu ya. Nah, dalam video kita untuk menangkap apa namanya ya, untuk buy on weakness lah istilahnya, buy on weakness yang optimal, kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita menangkap di sini. Jadi kalau buy on weakness kan kita main yang namanya Fibonacci ya, Fibonacci. Di situ Fibonacci yang area optimum ya. Ini area optimum di video kita yang di sini juga ada. Area optimum. Ini buy on weakness, area buy on weakness yang optimum gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa setelah dia breakout ini, break of structure, ini BOS, break of structure gitu kan. Kita mau nangkap ini di mana gitu ya. Kita mau nangkap itu di mana gitu. Kita sudah mempelajari yang namanya itu di buy on weakness itu setelah break of structure signifikan, dia pantulannya akan di mana kan, area optimumnya akan di mana. Nah, dengan simpelnya kita tarik ini kan dari bawah ke atas gitu ya. Dari bawah ke atas kita masuk ke area ini, pas di area biasanya itu di 0.618 0.786 nya gitu. Nah, disinilah area momentum dia ya, area momentum dia. Nah, jadi ketika dia dekat dengan trend lainnya gini kan, dekat trendnya kan pasti mantulnya di mana, kita tarik fibonya di area itu berarti di sekitaran sini. Nah, kalau kita tarik di sini nanti berarti bakal sekitaran sini gitu ya. Jadi kita mulai kalau swing trade kan, dia akan masuk dengan cara ya udah masuk area momentum, masuk aja mungkin di sini di 750. Risk rewardnya di mana gitu kan. Risk rewardnya itu pasti di sini ya, di luar dari structure-nya kan, di luar dari low sebelumnya gitu. Dan TP-nya di mana? Ya pasti di berikutnya di sini, misalnya di wave berikutnya sekitaran sini. Misalnya sekitaran sini. Kalau kita tarik lagi, kalau dia turun situ ke bawah berarti dia low berikutnya, high berikutnya ada di arti ada di sini kemungkinan. Oke. Jadi risk rewardnya memang menarik gitu ya. Risk rewardnya memang menarik kalau swing kan jarak agak lebih lama waktunya kan. Jadi risk rewardnya itu adalah 1:3 gitu, dengan catatan harapannya itu bakal sampai di sini. Nah, setelah mantul sini bakal sampai di sini lagi gitu, terus gitu kan, baru di trace lagi gitu. Risk rewardnya itu di sini. Jadi inti dari multi time frame trading ini, untuk entry ini kita mengubah risk reward ini jadi lebih menarik lagi. Misalnya jadi lebih segini, misalnya jadi 1:9 gitu kan. Tapi kalau kita buat gini kan itu tidak mematuhi kaidah yang namanya market structure yang kita bahas sebelumnya itu. Kita harus membuat, kalau mau stop loss itu harus di bawah struktur gitu ya, di bawah struktur gitu. Tapi kalau ini strukturnya di mana? Kalau ini kan asal buat saja jadinya gitu kan, asal buat saja tanpa ada dasarnya gitu kan. Jadi kita caranya gimana? Jadi kita begini. Caranya gimana mengubah, misalnya ini tadi kan awalnya menjadi begini ya.
risk rewardnya dari begini, risk rewardnya 1/3 misalnya, jadi risk rewardnya 1/6 sekian gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Pasti ada cara tertentu, tetapi tetap mematuhi kaidah yang namanya market structure tersebut, yaitu yang namanya kita pakai dalam multi time frame analysis untuk entry. Itu yang akan kita bahas di sini gitu. Oke, sebelum ke situ saya perkenalkan dulu salah satu yang tanda-tanda tren, tanda-tanda yang namanya apa ya, balik arah. Nah, di samping dulu. Ini dihapus dulu. BOS-nya tadi. Nah, tanda-tanda ini kan trennya. Tanda-tanda tren suatu balik arah itu adalah sebelum masuk ke sini saya perkenalkan dulu ya satu pola untuk tanda-tanda suatu saham balik arah gitu. Seperti ini misal. Oke, nah. Soalnya kalau teman-teman lihat gini ya, jelek sekali ya. Ya sepertinya kurang nampak ya. Kita gambar lagi coba. Gini ya, misalnya dia dari downtrend dan balik arah gitu ya. Apa tanda-tandanya? Teman-teman bisa dilihat yang namanya di sini. Di sini ada yang namanya dia membuat pantulan baru di sini. Seolah-olah ini yang namanya adalah head and shoulder terbalik, padahal kan ini necknya beda. Tapi kalau ini necknya itu dia di break gitu ya, di break satu dan retrace lagi ya, itulah salah satu tanda-tanda ciri-ciri satu saham itu berbalik arah gitu ya. Berbalik arah, dan biasanya ini dipengaruhi dengan volume yang bagus. Ketika dia break, volumenya bagus, pola ini sering kita dapati di suatu saham kan ya, atau mungkin yang belajar Wyckoff juga pasti sering juga menemukan yang gini gitu. Jadi dia setelah turun, dia BOS di sini, dia break di sini, BOS, dan dia retrace lagi. Jadi kan kalau kita ini namanya, kita setelah break after confirmation, kita pasti ngambil di sini lagi, kita ambil di sini lagi. Nah, karena didukung volume bagus untuk itu gitu kan. Ini tanda-tanda suatu saham balik arah. Sedangkan teknik kita tadi kita akan pakai di saham yang namanya itu sedang dari eksternal trendnya itu sedang trending gitu, sedang trending ini kan, sedang trending. Nah, gitu, sedang trending, tunggu saja gitu kan, sedang trending. Nah, ini tanda-tandanya gitu. Jadi intinya yang tadi untuk menggeser RR-nya itu yang lebih bagus itu kita mengkombinasikan yang kedua teknik ini gitu ya. Nah, jadi di market yang trending ini, kita cari yang ada seperti ini. Gimana Pak? Kok begitu? Ini kan downtrend, ini uptrend gitu ya. Secara external trend line ini uptrend gitu ya. Caranya adalah kita zoom out, itulah namanya multi time frame analysis. Kita zoom out di sini ya, untuk melihat yang namanya internal trend line. Nah, jadi yang ini awalnya eksternal itu kita masukkan ke sini jadi internal trend line. Bukan zoom out, namanya zoom in ya. Zoom in. Untuk melihat internal trend line. Nah, jadi kalau kita zoom ini, kita mungkin akan bisa nampak yang seperti ini.
zoom innya ini kita bikin nampak seperti ini. Gitu. Kita zoom in, ini kan awalnya kan ini external trend line, trend besarnya lah, kita lihat uptrend. Tapi setelah kita zoom ini nih, lihat ke dalam, ternyata ada dia internal trend line gini, downtrend. Ini kan saya bilang turun, tapi secara downtrend, secara kita zoom ternyata dia ada downtrend seperti ini. Ada downtrend seperti ini. Nah, maka disitulah teknik yang kita bilang adalah entry tadi multi time frame analysis. Nah, jadi ketika ini ini yang kita lihat di sini kan, makanya ketika terjadi ini kita bisa menentukan entry kita di mana gitu ya. Nah, kalau kita copy misalnya ini, tapi caranya itu ketika dia sampai sini, kita mulai zoom in ya. Kita sudah masuk, kalau untuk orang-orang swing kan udah masuk sini langsung ambil sikat aja gitu kan. Kalau kita sih coba ambil dengan cara yang lebih bagus lagi, multi time frame analysis, untuk memperbesar reward dan memperkecil risknya. Kalau orang swing kan udah jelas gini ya. Ini ada structure besarnya, di luar itu udah cut gitu ya. Nah, kalau kita zoom in setelah masuk itu, misalnya ini masuk, misalnya kotak yang kita buat tadi, area momentum tadi, berarti kotak area momentum tadi ada di sini misalnya. Kalau kita zoom in bisa time frame 30 menit, bisa time frame 40 menit untuk zoom in. Ini misalnya kan time frame, tulis saja biar jelas ya. Time frame 1 hari. Nah, kalau kita zoom in di sini, kita zoom di sini jadi time frame 30 menit. Nah, ini namanya multi time frame tadi. Kita zoom lah ya, kita lihat, setelah dia masuk ke area area ungu ini, kita zoom ke time frame 30 menit di kotak ini. Ternyata kita temukan di kotak itu ada begini gitu kan. Ada di sini, ada dia break of structure di sini. Dia lakukan break of structure dan dia BOS gitu ya, BOS. Dan dia retrace lagi. Disitulah kita ambil yang namanya, kita bisa entry di sini. Bisa entry ya. Kita bisa entry di titik ini setelah dia retrace tadi. Nah, untuk mengetahui titik ini gimana? Untuk mengetahui titik ini di mana, kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci di time frame 30 menit ini gitu. Ya udah, masukkan 0.6 sampai 0,13-nya. Udah, nggak usah pedulikan lagi, masuk di 0.16336 misalnya. Udah sikat aja. 0.78 kan 332, 2 tik 1 tik, paling bedanya itu area momentum 0.618 sama 0.782 itu paling, kalau kita zoom pakai metode time frame zoom in ini 30 menit paling 1 tik gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita pakai itu pasti kalau kita naikkan Fibo tadi itu lebih dari 1 tik ya, bahkan ada 5 tik lebih gitu perbedaannya. Tapi kalau sudah kita zoom in untuk masuk gitu, cuma 1 tik 2 tik gitu. Jadi udah sikat aja, di 336. Sikat saja untuk bisa entry. Masuknya tetap pakai Fibonacci tadi ya. Kita masuk aja, sikat gitu ya. Jadi kalau kita buat risk rewardnya jadinya bakal begini. Kita buat risk rewardnya, masuk entry di situ. Berarti kita entry di sini. Entry di sini, dan cut loss-nya di mana? Stop loss-nya tetap
kita mengikuti kaidah yang namanya market structure cari, tetap di luar structure seperti ini. Tetap di luar structure. Nah, kan jadi risk rewardnya menarik. Nah, kalau untuk ininya targetnya kan sesuai tadi, sesuai ini. Nah, misalnya kita masuk sini, targetnya kalau ini kan pasti sinilah. Kalau untuk time frame analysis pasti di sinilah. Nah, tapi kalau kita udah masuk gitu, kita geser lagi, masuk ke D1 lagi untuk ini. Nah, masuk ke sini, misalnya ya lihat ini. Nah, berarti kan tadi kan di dalam kotak ya, berarti sekitaran sini, jadinya sekitaran sini. Nah, namun rewardnya tetap sini, tetap tinggi. Nah, jadi kita telah berhasil mengubah yang namanya risk reward dari 1:3 menjadi risk reward 1:9 gitu kan. Dengan cara tadi apa, kita entry di sini. Dengan entry di sini batas loss-nya itu sampai di luar structure di time frame 30 menitnya. Namun untuk reward-nya itu di time frame normal. Nah, itulah caranya kita mengubah risk reward yang awalnya 1:3 menjadi 1:9,5 gitu. Begitulah kira-kira. Nah, teman-teman. Nah, kalau kita ubah-ubah aja kan gini, kalau awalnya kita tidak zoom in, kita ubah-ubah aja, kita tidak tahu strukturnya gimana kan. Berarti itu tidak mengikuti yang namanya kaidah market structure tadi. Nah, kalau udah kita ubah di sini, nah, kalau ditanya, apa dasarnya gitu kan? Oh, saya mengkombinasikan teknik yang namanya multi time frame analysis tadi gitu. Entry-nya masuk dengan time frame kecil, risk reward-nya, risk-nya itu pakai entry kecil, struktur entry kecil, reward-nya itu bisa sampai pakai reward di time frame normal gitu. Jadi sangat bagus gitu ya. Itulah yang kita ajarkan di sini. Teknik ini digunakan untuk market trending ya, multi time frame analysis untuk entry. Kalau orang-orang saham biasanya bilangnya ini adalah teknik sniper entry gitu ya. Gimana cara mengubah risk reward dengan risk yang rendah tapi rewardnya tetap Pak, sehingga risk rewardnya lebih menarik gitu. Oke. Nah, jadi intinya yang kita pelajari adalah kita harus buat tahu tren sahamnya dulu, trendingnya gimana gitu ya. Berarti kita harus buat yang namanya garis trennya, garis eksternal trennya, dan ketika dia koreksi kita lihat, kita zoom in menggunakan yang namanya itu market structure, tanda-tanda pembalikan arah tadi lagi. Lihat, zoom in di kotak yang sudah kita tandai, kalau itu muncul langsung sikat, risk reward jadi lebih menarik gitu. Kalau untuk orang biasa aja sih, orang swing yang biasa aja udah masuk kotak ini udah sikat aja gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang scalping atau apa-apa untuk risk reward yang lebih ini bisa masuk ke time frame lebih kecil gitu. Namun ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ini masalahnya waiting time, waiting game gitu ya kan. Kita harus setelah dia masuk di sini, setelah ini kan masuk di area entry kita yang di ini, kita zoom in sampai sini, kita harus tunggu dia buat structure dulu gitu kan. Ini bisa dibilang kan waiting time, nunggu apalagi kita time frame 30 menit, nunggu setiap candle 30 menit, nunggu apa lagi gitu kan. Nih, jadi kita harus plototin marketnya gitu. Itu kelemahannya, yaitu waiting game gitu. Namun kalau orang swing ya nggak peduli itu, ya masuk aja, udah ditinggal setelah itu pasang stop loss, NTP-nya di mana, selesai gitu. Nah, itulah yang kita pelajari yang kita bagikan untuk sesi kali ini. Oke, mungkin kita lihat kalau ada pertanyaan teman-teman bisa drop di komen ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ini gitu ya, mudah-mudahan jelas lah ya, karena ada gambar-gambarnya kan. Nah, mungkin kita coba lihat di market asli ya. Di sini saya punya tentu saja mungkin saya lihat ini ada di Bluebird ya. Kebetulan sekali saya gambar di bawah gambar penjelasan di bawah itu ya. Ternyata ada Bluebird di atas. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan masuk. Nah ini, kalau kita lihat Bluebird gini kan.
Nah, kita zoom in, zoom out dulu. Ini zoom outnya itu ya, bukan berubah timeline, bukan time frame-nya, cuma mau lihat trennya aja ya. Nah, kita lihat eksternal trennya ada di sini. Tas gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita tarik dari sini, untuk ini sampai sini. Nah, pas di sinilah daerah. Nah, waktu dia mendekati tren lainnya ini, sini ada daerah yang namanya momentum tadi. Lihat momentum kan dia mantul sedikit ya, ini kedepannya bagaimana kita belum tahu gitu kan. Tapi kalau kita zoom out dia daerah yang kita sudah gambar ini melalui Fibonacci tadi, coba kita zoom in ya, bukan zoom out, 30 menit, ada nampak pola nggak ya untuk kita masuk ya. Oke, belum ada nampak. Nah, gitu belum ada. Kalau kita lihat di time frame, oke. Ada sih kalau teman-teman lihat ini ya, time frame 30 menit. Ada di sini ternyata. Ini sebenarnya kan gini nih. Ya, breakout ini terus tembak. Ini. Nah, tadi kan sama. Kalau seolah-olah dia membentuk yang namanya kita bilang tadi adalah inverted head and shoulders gitu kan. Tapi dia shoulders kanannya itu necknya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang ini ada BOS di sini. Dia BOS di sini. BOS pasti BOS ini pasti dukungan volumenya bagus ya. Kita lihat dukungan volumenya bagus dan dia retrace lagi. Berarti kan misalnya ini belum kejadian, kita ambil di mana? Di sini. Kita ambil di mana? Di sini. Masuk area momentumnya kan di 1670 dan dia low-nya di mana? 1665, berarti kita bisa dapat barang di sini 1670 sampai 1655, dia low-nya 16 di 55. Kalau saya bilang tadi kan masuk 1670 atau di 0.618 nya sikat saja langsung kan. Makanya dia terbang lagi gini ya. Makanya setelah itu dia terbang gitu. Jadi risk reward-nya begini. Risk reward, nah kita ambil di sini seperti tadi. Cut loss di luar structure, ini di luar structure. Di luar strukturnya tadi ini kita buat. TP-nya di mana? Kalau ini kan TP-nya di sini udah 5% saja kalau untuk mengikuti trend line dari 30 menit ini. Tapi kita ingin TP-nya lebih tinggi lagi. Kita balik ke 1 hari tadi. Nah, kita udah punya ini nih, entry-nya di mana? Kita sudah punya entry-nya di mana, berarti TP-nya di mana. Kalau untuk TP swing, setelah nampak bawahnya ditarik Fibo sampai bawah, berarti dia TP swing ada di sini. TP swing ada di sini. Itu benar. Jadi jadi lebih meledak 1/30 gitu. Itu untuk TP swing. Kalau untuk risk reward normal, kalau untuk trade normal kan begini. Kita geser dulu ini. Masuk di area pembelian tadi yang kita kotaki. Rewardnya itu kita di luar structure ini, berarti di sini di luar structure yang ini, di luar structure TP-nya sama sini kalau untuk swing panjang. Kita geser dulu.